Dokter tahu nggak kalau menurut data Riskesdas, sekitar 1% dari wanita yang berusia lebih dari 10 tahun di Indonesia adalah perokok? Padahal, udah bukan rahasia lagi ya kalau rokok punya pengaruh yang buruk buat kesehatan wanita usia subur, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Nah, memahami hal ini penting banget nih sebagai dasar edukasi kita untuk pasien. Gak cuma buat dokter yang praktik di kota-kota besar aja, tapi juga kalau kita praktik di daerah-daerah yang mungkin secara adat atau kebiasaannya itu mendukung kegiatan merokok. Tentunya hal ini menjadi challenge tersendiri bagi seorang dokter ya. Makanya yuk simak video Alomedika kali ini untuk brainstorming lagi. Apa saja bahaya rokok pada wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Siapa tahu dokter jadi terinspirasi untuk menyusun program Promkes KIA berikutnya. So, stay tune terus ya di Alomedika. Halo dokter, saya Dr. Winda dari Alomedika. Kalau selama ini dokter mungkin lebih sering menjumpai pasien pria yang merokok daripada pasien wanita yang merokok, jangan terkecoh ya dok. Sebuah studi yang dilakukan oleh Laksono dan kawan-kawan di Indonesia ternyata menemukan bahwa cukup banyak wanita usia subur juga memiliki kebiasaan merokok. Studi yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap 86.239 wanita usia subur ini juga telah mempelajari determinan perokok wanita di Indonesia. Studi ini melaporkan bahwa karakteristik perokok wanita di Indonesia adalah wanita yang bekerja, bertingkat pendidikan dan ekonomi rendah, tidak memiliki asuransi kesehatan, dan beriwayat multiparah. Anak yang lahir dari populasi ini juga berisiko merokok di kemudian hari. Tentunya sebagai dokter, hal ini gak kita inginkan untuk terus terjadi ya dok. Dari gambaran singkat tadi aja, kita udah bisa membayangkan dampak jangka panjangnya yang gak cuma untuk kesehatan aja, tapi juga buat activity daily living dan juga perekonomian keluarga. By the way, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat di aplikasi Alomedika loh. Gak cuma ada artikel terkait topik kali ini aja. Di Alomedika tuh ada juga ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedika, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP Online Alomedika. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedika sekarang di Google Play dan App Store. Balik lagi ke pembahasan. Dari segi kesehatan, mungkin dokter sudah mengetahui bahwa kebiasaan merokok ini mostly dapat berdampak buruk terhadap kesehatan paru dan kardiovaskuler. Tapi lebih dari itu, menurut berbagai studi yang ada, kebiasaan merokok pada wanita usia subur juga bisa meningkatkan risiko kanker serviks, kanker payudara, dan gangguan reproduksi. Selain itu, wanita yang sudah terbiasa merokok sejak sebelum hamil mungkin akan sulit menghentikan kebiasaan merokoknya meskipun saat hamil. Nah, hal ini jelas akan menjadi semakin berisiko ya dok. Pada ibu hamil, rokok bisa meningkatkan resiko komplikasi kehamilan seperti gangguan pertumbuhan janin, persalinan preterm, abortus, dan kematian janin. Selain itu, rokok juga dapat meningkatkan risiko kelainan kongenital seperti celah bibir dan celah palatum. Sebenarnya, kehamilan dilaporkan bisa menjadi motivasi bagi sebagian ibu untuk berhenti merokok. Tapi sepertinya kita gak bisa berpegang cuma sama statement itu aja. Intervensi untuk berhenti merokok sebaiknya dilakukan sedini mungkin, bahkan sejak pasien belum hamil. Soalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa toksin dari rokok ternyata dapat terakumulasi di jaringan adiposa payudara dalam waktu yang cukup lama. Hal ini didukung oleh temuan dari studi-studi yang ada kalau toksin dari rokok yang terakumulasi itu tadi diduga ke depannya dapat mengganggu proses laktogenesis. Toksin-toksin ini dilaporkan dapat menurunkan produksi ASI dan mempersingkat periode laktasi. Selain itu, nikotin dalam rokok juga dapat menurunkan kadar iodium dalam ASI. Semua hal ini diperkirakan bisa mengganggu perkembangan kognitif anak di kemudian hari loh dok. Bahkan, kayak yang tadi udah sempat dibilang di awal, gak cuma sampai di situ dampaknya. Anak-anak yang melihat ibunya merokok sehari-hari juga berisiko lebih besar untuk nantinya tumbuh sebagai perokok. Dan kalau ini terus-menerus dibiarkan atau gak kita anggap suatu hal yang concerning, dikhawatirkan akan memberi dampak buruk bagi kesehatan dan masa depan generasi mendatang. Ngomong-ngomong, sejawat sekalian yang lagi nonton nih, udah pada subscribe belum ke channel YouTube-nya Alomedika? Kalau belum, sekarang klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan juga lambang lonceng notifikasinya
biar sejawat bisa tahu kapan aja Alomedika update informasi kedokteran terbaru. Dari sesi pembahasan tadi, kita jadi diingatkan lagi ya dok, mengenai kebiasaan merokok yang amat beresiko untuk semua kelompok wanita, termasuk juga untuk anak dari wanita yang merokok. Saran dari Alomedika sih, dokter perlu menginformasikan resiko-resiko ini kepada pasien, terutama kepada pasien yang sedang hamil atau sedang menyusui. Soalnya, kehamilan dan masa menyusui dapat menjadi motivasi yang lebih kuat bagi pasien untuk berhenti merokok. Jadi, dalam praktik sebagai dokter, kita bisa ingat-ingat lagi ya, untuk selalu membekali pasien dengan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai hal ini. Namun tentunya semakin cepat seseorang bisa berhenti merokok sebelum kehamilan, semakin baik ya dok. Lalu, karena dampak serupa juga bisa didapatkan secara pasif, artinya keluarga dari pasien wanita, terlebih pasangan atau suaminya, juga perlu diingatkan mengenai dampak asap rokok pada program kehamilan, ibu hamil, ibu menyusui, serta bayinya nanti. Jadi bisa ada collaborative effort untuk membentuk suatu ekosistem keluarga yang sehat. Oke deh, kira-kira segitu dulu informasi dari Alomedika kali ini. Untuk mendapatkan lebih banyak info medis yang praktis dan up to date, jangan lupa download aplikasi Alomedika di App Store dan Google Play. Selain itu, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe ya dok. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedika.